Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Faransa, biasa disapa Syahril, dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2025 dengan moto hidup, sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan mendasar terlebih dahulu ya. Kenapa sih akhlak dan adab itu sangat penting untuk kita bahas kali ini? Nah, di dunia yang berjalan sangat cepat ini, di dunia serba digital saat ini, kita seringkali melihat orang-orang itu krisis adab, di mana yang dulu orang-orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang udah berubah nih. Jadi jempolmu adalah harimaumu, di mana kita seringkali mengetik hal-hal seperti kata-kata kotor, kemudian ujaran kebencian yang kita kirim di media sosial, baik TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Begitu pula di dunia akademik, kita seringkali terlalu fokus atau terpaku kepada pintar, di mana kita hanya terlalu fokus kepada IPK tinggi, tetapi tidak fokus kepada karakter yang kita miliki. Padahal di dunia profesional kelak, yang dinilai dan membedakan kita bukan hanya transkrip nilai itu, akan tetapi integritas, kemudian karakter yang kita miliki, adab yang kita miliki, dan bagaimana cara kita menghargai orang yang lebih tua ataupun lebih muda dari kita, itu yang membedakan kita dengan orang lain. Dalam Islam juga dikatakan bahwa ilmu dan adab itu saling berkaitan, dimana diibaratkan jika kamu memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak memiliki adab, itu diibaratkan seperti pohon yang lebat tetapi tidak memiliki buah dan jadi tidak bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Sekarang kita akan masuk ke dalam landasan utama, yaitu Al-Quran, di mana Allah telah memerintahkan, tidak hanya memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik, tetapi juga telah memberikan standar kita dan juga standar atau role model, yaitu Rasulullah SAW, di mana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqil azim, yang memiliki arti dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini benar-benar luar biasa, di mana Allah memberikan pujian dan juga pengakuan terhadap karakter makhluk ciptaannya. Jadi titik tertinggi manusia yang dapat dicapai adalah memiliki karakter yang baik. Sebelumnya kita telah dijelaskan Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia dan juga akhlak yang agung. Sekarang kita dijelaskan kenapa sih Rasulullah diturunkan ke bumi. Nah, hadis ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi innama buistu bitamima makarimal akhlak, di mana yang memiliki arti Rasulullah diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, hadis ini itu sangat penting. Hadis ini menjelaskan bahwa perbaikan moral, etika, akhlak, dan adab dari manusia itu adalah inti dari ajaran Islam. Dan untuk ibadah seperti sholat, kemudian zakat, dan itu adalah salah satu cara kita untuk memperbaiki karakter yang kita miliki. Jadi, perbaikan karakter bukanlah tambahan dalam ajaran agama Islam, melainkan tujuan utama dari ajaran agama Islam. Sekarang kita akan membahas nih, apa sih bedanya akhlak, adab, etika, dan karakter. Itu sebenarnya memang terlihat sama dari luar, akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, teman-teman. Jadi kita akan menyederhanakan, apa sih perbedaannya? Yang pertama sendiri, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang bersumber dari hati nurani kita dan juga dari keimanan kita. Memang tidak terlihat dari tampak luarnya, tetapi contohnya itu kita bisa seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Memang orang lain tidak tahu hal tersebut, akan tetapi kita tahu hal tersebut. Nah, yang kedua sendiri adalah adab. Adab adalah perilaku yang terlihat saat akhlak kita sudah baik. Contohnya kita akan menghormati orang yang lebih tua, contohnya akan menghormati bapak ibu guru, orang tua kita. Itu adalah saat akhlak kita udah baik. Perilaku yang terlihat tersebut adalah dinamakan adab. Yang selanjutnya, ketiga adalah etika. Etika adalah aturan mainnya. Kalau aku sederhanakan adalah etika itu aturan mainnya. Nah, aturan main contohnya saat kita berada di kampus, kita itu memiliki aturan-aturan akademik. Nah, contohnya kita tidak boleh plagiat, kita tidak boleh mencontek studen. Itu adalah salah satu etika. Nah, yang keempat sendiri adalah karakter. Karakter adalah gabungan dari akhlak, adab, dan etika. Jadi kita akan membentuk sebuah kepribadian saat semua hal tersebut sudah menjadi satu dengan diri kita. Jadi dapat aku simpulkan, akhlak itu adalah ibaratnya akar dari pohon dan adab adalah buah dari pohon tersebut. Oke, bagaimana sih peran nyata kita dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya saat kita di kampus nih. Yang pertama adalah saat kita berhadapan dengan dosen atau staf admisi. Bagaimana? Yang pertama adalah kita saling menyapa, kemudian menggunakan bahasa yang sopan,
tidak mengganggu waktu mereka, dan menepati janji saat membuat janji, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk atau karakter kita atau akhlak kita dalam akademis. Nah, yang tadi saya katakan kita tidak boleh plagiat dan kita tidak boleh menyontek saat ujian. Yang ketiga, terhadap teman sekelas atau terhadap teman dalam dunia perkuliahan nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tidak boleh saling membuli, teman-teman. Yang keempat, yang terakhir adalah terhadap lingkungan kampus. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Kita tidak boleh merusak apa yang diberikan kampus atau fasilitas kampus itu sendiri. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Oke, setelah saya memberikan contoh dan juga implementasi dalam kehidupan nyata di kampus tadi, pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih hadis terbesarnya dan kenapa kita harus susah payah membangun akhlak? Yang pertama, akhlak adalah parameter kesempurnaan iman. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa orang mukmin yang paling bagus imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kedua adalah sebagai investasi di dunia, yang berarti amalan yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Ketiga adalah ketika di dunia langsung adalah kita dapat dipercaya oleh orang. Seperti yang saya bawakan tadi, integritas, adab, dan etika itu adalah kunci kita dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya dosen, dapat dipercaya atasan kita, dapat dipercaya orang tua kita, dan lain sebagainya. Oke, kita telah sampai di kesimpulan akhir, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter bukan hanya pelengkap dari ajaran agama Islam, melainkan inti dari ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian kita juga memiliki standar, yaitu meneladani akhlak dari Rasulullah SAW, dan juga kita juga telah membahas tadi apa karakter kita dalam dunia akademik. Contohnya kita tidak boleh plagiasi ya teman-teman, kita tidak boleh menyontek satu dia dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.